Gue tuh samperin lagi sama ya sosok yang dibilang itu nyokap gue tuh bilang, Fung, tolong dong kirimin ini batu gitu loh. Ya kan, gue butuh banget. Masalahnya ini batu. Gue hidup sama nyokap gue selama 24 tahun. Gue nggak pernah liat ini liontin sama sekali nggak pernah. Ternyata itu batu ada di kamar gue. Tembok aja pokoknya gitu loh, nggak ada ventilasi sama sekali. Terus jatuh dan jatuhnya tuh kondisinya tuh fotonya tuh ngadep ke atas. Kalau emang dia jatuh pasti ke bawah, fotonya ke bawah. Dan fotonya tuh kondisinya foto nyokap gue tuh ngadep ke atas tuh ngadep pintu ruang tamu gitu. Jadi kayak dibuka tuh langsung lihat kalau foto nyokap gue tuh udah ngadep ke kita gitu, udah pecah. Cewek terus meninggal juga pas kecil segala macem. Terus gue nanya, lu tau dari mana itu kakak gue? Lu tau dari mana kisah kakak gue? Segala macem. Iya tadi lewat depan rumah gue. Ditabrak terus kelindes bagian lehernya. Karena dia banting setir kan. Pas banting setir itu kena lehernya terus meninggal di tempat. Ada satu temen gue, namanya Karara, yang juga ngeliat sosok tersebut. Cuma si Karara ini punya penggambaran, oke secara fisik sama, cuma dia ngegambarin katanya itu almarhum kakak gue. Masalahnya, kakak gue itu meninggal dari SD. Dan semua orang ngeliat sosoknya itu, kondisi itu ya udah dewasa aja gitu. Gue mundur dulu ya. Pokoknya dia ngeliat tuh kondisinya tuh memang semua sama, dan si Karara itu bilang kalau itu tuh almarhum kakak gue. Kakak gue meninggal aja, gue tuh masih di perut nyokap gue gitu loh. Nah terus dan yang aneh lagi, gue tuh jarang banget cerita ke orang baru tentang almarhum kakak gue, karena menurut gue nggak penting lah, karena emang juga nggak ada sosoknya kan, buat apa gue ceritain gitu loh. Dan lo nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah ketemu juga. Gue pernah lihat foto pun, foto masih kecil karena foto yang ada di nyokap gue semua udah dibuang. Karena kalau di kepercayaan nyokap gue dulu, kalau anak kecil yang meninggalnya pas kecil, kayaknya foto segala macam buang aja gitu loh. Nggak penting untuk jadi sebuah kenangan. Itu pun juga satu foto juga udah mulai kadaluarsa lah, udah bapuk gitu, fotonya juga masih kecil yang gue lihat. Nah terus si Karara itu, gue lagi di rumah dia, ada suaminya juga kan, ada ipara juga tuh. Terus si Karara langsung ngomong, "Kamu lagi main HP kan? Din, lu punya kakak cewek ya?" Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang kan kayak, "Lah, lu tau dari mana kan, gue pernah cerita kan? Kakak lu meninggal pas kecil kan?" Dia langsung ngomong kayak gitu. Lu jangan bercanda lah, goblok kok gitu kan. Maksudnya, gue sama sekali gak pernah cerita ke Karara. Ke siapapun gue gak pernah cerita gitu loh. Karena memang gue bilang kan, maksudnya gak penting ceritain dia juga. Gitu kan. Nah terus, dan kakak lu juga, dia bilang kan, pertama dia bilang kakak lu cewek terus meninggal juga pas kecil segala macem. Terus gue nanya, lu tau dari mana itu kakak gue? Lu tau dari mana kisah kakak gue? Segala macem. Iya tadi lewat depan rumah gue. Lewat tapi mukanya murung gitu. Gue sih nggak lihat sama sekali ya. Maksudnya rumahnya kan, ya vibe-nya juga agak gelap, jadi agak-agak ngeri juga kan. Maksudnya lu jangan bercanda, sumpah Den, gue tadi ngeliat gitu loh. Bahkan ada iparnya aja ngomong, "Kak, lu," karena ada iparnya juga udah agak takut kan. Maksudnya ada iparnya ngomong, "Lu sejak kapan bisa lihat kayak gituan? Lu nikah sama abang gue aja bertahun-tahun, gue nggak pernah tahu lu punya ilmu buat kayak gitu." Dan dia ngeliat kondisinya persis sama, kemeja putih, rambut segini. Tapi kakak gue, si Karara bilang mukanya agak murung. Terus dia bilang, "Dan dia selalu ada di mobil lu." Dia bilang kayak gitu. Ya kan, dia selalu, tapi gue nggak pernah ngeliat sosoknya sama sekali gue nggak pernah lihat, nggak pernah digangguin apa segala macam. Terus dia bilang, biasanya kakak lu ada di sekitar lu, biasa dalam kondisi lu lagi stres, entah emang karena ribut di rumah, atau lu lagi stres di kampus, karena emang kondisi gue juga waktu itu emang udah ngejar skripsi kan, udah hamin 3 gue sidang, itu gue udah stres banget gitu loh. Terus dia bilang, ya mungkin ada pesan yang mau dia kasih buat lu. Coba deh lu bilang ke nyokap lu. Doain aja, dia bilang kayak gitu kan. Iya kali ya, gue bilang kayak gitu kan. Ya kali, ya udahlah kalau emang itu kakak gue ya. Gue tuh sering banget kayak pas sebelum tidur gue ngomong, "Ci, gue nggak pernah lihat lu. Sama sekali pas kondisi lu udah gede gue nggak pernah lihat lu. Tolonglah sekali datanglah ke mimpi gue. Kenapa lu datangnya untuk lu memperlihatkan diri lu ke orang lain. Sedangkan ke adik lu sendiri, lu nggak pernah nampakin muka gitu loh ya kan." Nah,
sampai sekarang pun gue nggak pernah dimimpiin gitu. Tapi ya dari 6 orang itu selalu bilang, ya itu selalu ada di mobil gue. Ya kan, kayak kenapa lu ada, tapi lu nggak tunjukin gitu loh. Kenapa lu nggak tunjukin sekalian gitu kan. Terus apa namanya, akhirnya gue pulang nyampe rumah. Ini kondisi sebelum nyokap gue meninggal ya, gue agak mundur sedikit. Gue bilang ke nyokap kayak, mah tadi temen gue ngeliat Cece, gue bilang gitu kan. Katanya sih agak murung gitu, tolong doain lah, gue bilang gitu. Ya nyokap gue bilang, ngapain doain orang kayak gitu, ya kan, buat apa doain orang kayak gitu, udah meninggal juga nggak peduli lah gitu loh. Makanya itu kayak sampai akhirnya nyokap gue meninggal pun ya sosok tersebut selalu ada di mobil gue. Sampai sebelum gue ngejual mobil gue itu, gue sebenarnya kan nggak tahu kalau itu mobil akhirnya mau dijual kan. Maksudnya ya gue sempet iseng-iseng lah nanya gitu loh ke temen gue, ya kan, dan masih ada. Ya mungkin ya gue nggak tahu sekarang, mungkin dari sekitar gue apa segala macam, ya gue bodo amat lah. Kayak lu juga nggak mau nunjukin, udah silakan, kalau mau di sekitar gue silakan aja gitu loh. Cuman yang temen gue bilang itu, ini sosoknya kakak gue ini kayak nggak pernah mau masuk rumah. Nggak pernah mau masuk rumah gue gitu loh. Dulu kan kita tinggal di Jakarta Barat kan. Maksudnya ya dari dulu sampai sekarang tuh, sampai kita pindah ke Bekasi pun, dia nggak pernah mau masuk ke rumah. Gue nggak tahu kenapa lah. Dan nyokap gue, saudara gue pun, tante gue segala macam juga nggak pernah cerita apapun, ya cuma bilang ya kakak gue meninggal karena DBD, karena dulu hidup susah kan, nggak bisa bayar rumah sakit segala macam, ya udah akhirnya dibiarin DBD sampai meninggal gitu loh. Tapi meninggal di rumah sakit sih karena udah kepepet banget kan waktu itu kan. Dan itulah, dia nggak pernah mau masuk ke rumah gua segala macam, ya udah standby-nya di mobil, atau enggak kalau gua lagi jalan keluar dia dari sekitar gue gitu kan. Sampai si Om Budi akhirnya cerita apa namanya, sebenarnya yang ngegangguin rumah kamu tuh ada, emang benar ada sosoknya, dan dia itu memang udah ada dari rumah itu belum dibangun. Jadi rumah gua kan kayak perumahan gitu kan, dulu kan masih tanah kosong, rawa, sawah segala macam kan. Iya, makhluk-makhluk itu emang berkeliaran di wilayah tersebut sampai akhirnya dibangun perumahan, ya akhirnya dia menetap ke rumah-rumah masing-masing lah makhluk-makhluk tersebut gitu loh. Dan yang ada 3 sih sosok yang dia bilang, kayak yang satu yang di dapur tuh di ya sekitaran deretan meja, kulkas sama kompor kan sederet gitu kan, itu dia berkeliaran di situ tuh. Berkeliaran tuh sama yang gue bilang tadi, gue bilang ada kasus yang dispenser nyala sendiri, ya itu juga sekitaran situ tuh. Dia nggak pernah keluar teras. Sama satu lagi di WC yang duduk, WC duduk cewek lah, cuman bukan sosok kayak, nggak bisa dibilang kayak kuntilanak juga gitu loh, maksudnya ya sosok cewek aja. Dan gue juga nggak tahu, kayaknya sih bukan kakak gue ya, cuman ya soalnya bilang kakak gue itu juga pasti yang nggak mau masuk rumah gue, nggak tahu lah ada energi apa yang bikin kakak gue itu nggak mau masuk ke rumah gitu. Dan tapi si Om Budi sih ngomong sih sebenarnya, jadi sosok yang dapur tuh kakek ya, tingginya seplafon gitu, emang tinggi jangkung gitu kan. Sebenarnya dia itu tuh nggak pernah iseng, justru yang iseng itu yang di toilet sama yang di sekitaran dispenser lah, dispenser ruang tamu itu yang sering ganggu. Kayak kadang tuh si yang makhluk yang di daerah ruang tamu dan dispenser itu, ini kata Om Budi ya, bukan kata gue ya, suka bawa kawan ke rumah gua. Nah itulah yang ngusilin temen gua, yang ngusilin gua dan keluarga gua segala. Itulah yang ngusilin. Kalau orang yang di kamar mandi tuh, nah yang di kamar mandi pun di 2022 nih ya kejadian ya. 2022 awal-awal tahun lah, bulan 1 bulan 2 gitu, gua lupa. Jadi kepala editor YouTube gua namanya Aan, dia datang ke rumah gue sama ceweknya. Dia pengen ngobrol biasa aja gitu loh, nggak ada tendensi apapun, cuman dia pengen ngobrol biasa aja gitu loh. Terus pas lagi itu setengah 12 malam, tiba-tiba ceweknya kan namanya Amel kan, si Amel tuh izin mau ke toilet, dia bilang kayak gitu kan. Awalnya dia ke WC yang jongkok, cuman gara-gara nggak ada grendelnya, dia keluarlah, dia ke kamar mandi yang duduk. Baru masuk, belum nutup pintunya, tiba-tiba dia ngerasa pala dia tuh kayak ada yang teken gitu loh. Kayak ya dicekek tapi di tengkorak kepala kan, di tengkoraknya gitu loh, bukan di leher, dicekek. Terus tiba-tiba sakit banget kepala segala macam. Terus dia keluar kan, gue di teras kan sama si Aan kan. Terus tiba-tiba pas dia keluar dari kamar mandi ke teras tuh kondisi udah nangis, terus kejer gitu kan. Terus gue bilang, lah lu kenapa Mil? Gue bilang gitu kan. Awalnya dia nggak mau cerita, kayak diem cuma nangis. Itu nangisnya bener
merah banget karena kulitnya putih kan, jadi merah itu merah banget lah segala macem, nangis, kejer kayak gitu segala macam sampai ada cerita dia bilang pokoknya pas dia masuk kamar mandi yang duduk itu ya palanya ketekan gitu kan, ketekan terus gue pikir itu cuma sebentar aja gitu loh, maksudnya sakitnya jadi sampai akhirnya sebelum gangguan selanjutnya itu tuh masih ditekan gitu kepalanya, benar-benar dia masih nangis sampai dipegangin sama cowoknya kan, si Aan kan dipegangin segala macam, semakin dipegang kayak semakin kejer nangisnya tuh, benar-benar nangisnya bukan nangis dibuat-buat ya, nangis dibuat-buat kan air mata susah keluar kan, ini benar-benar netes terus segala macam. Gue juga mulai panik nih kan, gue mulai panik tuh, terus tiba-tiba pas lagi duduk kan, duduknya ada ini punggungnya ini kan buat nyender kan, terus tiba-tiba pas lagi masih nangis cuman udah agak tenang lah, tiba-tiba pas lagi duduk dia teriak kayak langsung kayak gitu, kayak ada orang yang kayak pengen lewat di punggungnya gitu loh, kayak orang kayak maksa dia pengen lewat punggungnya dia gitu, makanya gue kayak gak jelas sih orang ini, bener gak jelas aja. Ya udah akhirnya gue bawa ke apa namanya, ke kamar sama Aan bareng, udah lu kita di sini aja lah, maksudnya daripada di luar kita digangguin kan. Terus gue cerita lah ke bokap tuh ya, pas gue cerita yang pas bagian yang itu di teras itu dia nggak mau respon, diem aja pikir gue anjing dicuekin gue kan, ya udahlah yang penting gue cerita gitu loh kalau ini rumah masih ada gangguan nih, pikir gue kan. Pas nggak berapa lama, mungkin selang 2 atau 3 hari lah ya, bokap gue ngomong, lu hari ini mau ke makam nyokap nggak? Dia bilang kayak gitu. Karena biasa tuh gue kalau makam nyokap tuh kalau nggak Rabu atau nggak Sabtu. Si bokap gue ngomong gitu, terus gue bilang ya udah ntar sore dah, gue bilang gitu. Tapi kalau lu mau ke makam, bawalah kayak pokari sama, lu tau nggak ada sari cingku yang itu. Nah, kalau dia adat Tionghoa, pasti kan suka bawa makanan segala macam. Ya udah buat seremoni aja, taruh di kuburannya gitu loh. Nggak kita makan, cuma buat seremoni, didoain segala macam. Terus gue nanya kenapa harus bawa gituan, gue bilang gitu kan mama udah pakai adat Kristen, udah nggak begitu gituan kan. Terus akhirnya bokap gue cerita, jadi pas dia jam berapa ya, jam dia ngopi lah gue bilang kan, jam 4:30 jam 5. Jadi malam sebelum dia tidur kan bokap gue itu minum, jadi keluarga gue itu suka banget minum Pocari sama adem sari itulah, pasti nyetok di rumah gitu loh. Terus bokap gue malamnya dia minum Pocari, udah habis tapi masih taruh tuh di meja teras tuh, kagak dibuang kan. Nah pas paginya dia lagi ngopi, berarti posisinya kan di sebelahnya, pas sebelahnya kan, kaleng Pocarinya kan masih ada, terus kayak kalengnya tuh tiba-tiba kayak gerak-gerak gini nih. Tikus nggak mungkin masuk dong ke kaleng Pocari yang kecil buat lubangnya kan, itu goreng-goyang apa segala macem. Terus kayak bokap gue kaget dong, kok bisa apa namanya, bisa gerak gitu. Pas dia mau ambil tiba-tiba jalan, maju, mundur, terus balik ke posisi awal, sempet kayak getar-getar dikit, habis itu berhenti. Pas kondisi berhenti itu langsung diambil bokap gue, langsung dibuang. Lah makanya akhirnya gue disuruh bawa Pocari, akhirnya gue bawa, cuman gue bagiin ke yang orang-orang tukang kubur segala macem lah gitu loh. Terus gue sampai mikir kayak kenapa ya kok masih ada, sampai akhirnya pas hari Minggu kan gue ke gereja tuh, gue ke gereja, tiba-tiba sepupu yang dari bokap nelfon gue, cuman karena kondisi lagi di gereja gue nggak mau ngangkat dong, takut ganggu gitu loh. Pas telepon gue matiin, gue langsung ngechat kenapa gue lagi di gereja. Dia kayak ngeping-pingin gue kan, suruh datang ke rumahnya dia. Gue bilang gue nggak bisa kan, dia karena gereja gue di Semanggi kan, sedangkan rumah saudara gue di Bekasi, kayak jauh banget, ibadah baru mulai lagi kan. Emang kenapa? Dia bilang itu, gue bilang gue nggak bisa. Ya udah kalau nggak bisa ntar gue ceritain deh, dia bilang kayak gitu kan. Jadi si Suryadi itu yang gue bilang saudara gue yang disamperin nyokap gue itu, ya kalau di keluarga gue itu ya dia lumayan punya ilmu lah kasar gitu. Ya gue sih percaya nggak percaya bodo amat lah. Tapi ya si Suryadi ini keluarga gue selalu memang dijadiin orang tuh buat kayak ngelihat hal-hal yang kayak gitu segala macem ya kan. Dan apa yang dia bilang sama kayak yang Om Budi bilang. Posisi makhluk gangguan segala macem, siapa yang paling ganggu itu sama kayak Om Budi bilang. Dan dia selalu bilang kalau yang di dapur itu nggak terlalu ganggu. Yang ganggu itu selalu yang di kamar mandi sama yang di apa namanya, yang di ruang tamu dispenser itulah, itu yang selalu ngeganggu apa segala macem. Bulan lalu pokoknya pas dia cerita itu gue
yang awalnya udah kayak agak tenang, bodo amat, ya lu mulai ngeri-ngeri kalau gue ke kamar mandi segala macem kan, kalau di dapur sendiri ya mulai agak ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Cuman jadi kan gue ngeberesin barang-barang di mobil, terus gue pindahin lah ke kamar gue. Apa namanya, kayak ada, gue kan taruh tongtol gue sama masih ada kartunya, gue taruh di meja yang bisa dorong gini lah di kamar gue taruh situ. Pas gue mau balikin lagi ke mobil gue, karena habis bersih-bersih segala macem kan, terus gue kok tongtol gue hilang gitu loh, ya kan. Itu gue sama pembantu gue itu sampai bantu nyari segala macem nggak ada kan. Pokoknya ini kasur gue, sebelah drum gue, nah mejanya tuh di sini kan. Nah ini sampai drum dipindahin semua lemari karena saldonya masih ada gitu loh, kayak sayang banget harus bikin baru kan. Terus dipindahin segala macam, sampai cari di kolong kasur nggak ada, sama sekali nggak ada ya kan. Sampai baru seminggu terakhir, tiba-tiba pas gua mau berangkat, mau pergi, kan gue beresin kasur dulu kan sebelum gue berangkat kan. Pas gue beresin kasur, gue mau mindahin selimut gua, headset gue jatuh lah. Karena gue nggak tahu ternyata ada headset kan ke selip gitu kan. Pas jatuh, tiba-tiba tongtol gue ternyata di bawah. Dan itu udah 2 kali kejadian. Pertama kunci rumah gue yang diumpetin gitu loh. Kunci rumah yang gue pegang. Kan kunci rumah kan dipegang ada bokap gue sama gue kan. Yang bokap gue sih aman, yang dipegang itu yang punya gue gitu loh. Gue cari, gue kobok-kobok segala macem nggak ada. Kayak ya udahlah, akhirnya pas pulang pun kadang tuh gue nelfon bokap gue segala macem, sampai spray diganti apa segala macem semua. Karena itu kunci kan ya harus duplikat lagi kan, PR banget kan. Kadang kan nggak selalu cocok gitu loh, harus bolak-balik sampai cocok kalau ngeduplikat kunci. Ada satu momen dimana tiba-tiba pas gue pas gue lagi lagi bangun tidur, itu kunci itu sebelah gue. Isinya ada, ini gue ada tas gue tuh kuncinya tuh, ada 4 kunci. Itu di sebelah kasur gue, di sebelah gue bukan sebelah kasur, di sebelah gue. Sebelumnya lo taruh mana? Sebelah tuh selalu ditaruh tas yang itu tuh, yang gue bawa, selalu di situ. Tiba-tiba pas waktu itu gue cari itu nggak ada kan, gue udah mulai rungsing juga kan. Terus tiba-tiba pas gue bangun pagi itu kejadian, berarti dari hilang segala macem adalah 3 hari lah, 3 harian lah. Tiba-tiba pas gue bangun pagi di sebelah gue tuh kunci. Itu kunci ada pembantu gue kan. Gue bilang, "Bu, ini ibunya nemu?" "Enggak kok. Saya pikir kamu yang taruh, ngapain taruh di sebelah kasur ya kan." Terus gue bilang, nggak jelas aja sampai 2022 ternyata masih digangguin kan. Nah sebenarnya sebelum nyokap gue meninggal itu sebenarnya ada kejadian, tapi di rumah tuh cuman sekali, sama di toko tuh cuman ya kadang tuh. Nah yang di rumah dulu deh, pas 2018 gue ya ada problem lah di rumah kan, sama di kampus gitu loh. Itu yang bikin gue kayak susah tidur. Kadang tuh gue harus pakai, lu tau video ASMR nggak? Gue tuh kadang tuh pakai video ASMR kan buat biar gue bisa tidur gitu loh. Udah 3 hari berturut-turut itu HP selalu nyala sampai gue kebangun. Jadi tidur, jadi sampai ketiduran gitu loh. Sampai bangun tuh sampai baterai lowbat itu sampai habis kan. Terus pas udah hari ketiga tuh gue mikir, wah ini nggak boleh kejadian lagi nih. Maksudnya kan itu kan radiasi, mikir gue terlalu mepet sama muka sama kepala gitu loh. Hari keempat karena masih nggak bisa tidur, gue ngomong lah sebelum gue tidur, gue bilang ke diri gue sendiri kan, kayak ini sebelum tidur nih harus gue matiin dulu kan, biar nggak muter terus sampai pagi gitu loh videonya, kan next terus kan, karena gue bikin auto next video gue, YouTube gue. Terus ternyata gue ketiduran lagi lah. Pas gue ketiduran, ya cuma sekitar 10 menit lah, karena gue pas bangun cek jam kan, sekitar 10 menit gue kebangun bukan karena ada orang nelpon, bukan. Gue kebangun gara-gara tiba-tiba kan gue ngadepnya ke tembok kan, HP gue di sini gitu loh. Ini perut gue tiba-tiba gini nih. Kenapa gue bilang itu tangan? Karena pas gue ngerasa itu dipegang, pas gue bangun, ini gue sumpah demi apapun gue nggak bohong, demi Tuhan gue nggak bohong. Pas gue dibangun tuh refleks gue tuh langsung ngomong, itu tangan siapa pas kebangun? Karena benar-benar berasa, bukan yang begini ya, tapi benar-benar kayak ditekan, tapi 5 jari jelas begini. Terus kayak kebangun gitu kan, pas kebangun kayak, itu tangan siapa? Gue langsung ngomong, gue langsung ngadep ke belakang kan, dan itu gak ada siapa-siapa. Terus pas gue balik ke deket tembok, ternyata ya itu HP gue masih nyala gitu loh. Oh mungkin gue diingetin kali ya. Nah mungkin gue diingetin. Selang seminggu, gue inget gue nyampe rumah itu 1:30 pagi. 1:30. Biasanya kan gerbang toko gue dibuka sama karyawan gue kan.
Karena gue parkir mobil di toko, gue klakson segala macam, karyawan gue nggak bangun. Bener-bener ngomel dong gue karena emang lagi mager banget buka gerbang gitu loh kan. Biasa dibukain. Biasa dibukain gitu loh. Pas di akhirnya gue bukain, gue buka gerbang gue masuk kan gue parkir mundur tuh. Pas gue sebelum gue masuk ke garasi, gue turun dulu karena gue buka pintu garasi dalam kan. Nah, jadi ini kan toko gue parkir di sini kan. Nah ini garasi, di sebelah itu ada kamar karyawan ada 2, yang satu sama yang 2. Nah yang satu ini udah sekitar setahun setengah lah nggak ada yang tinggal karena karyawan gue nggak balik lagi di sini kan. Sisanya tinggal di rumah masing-masing karyawan gue. Nah ada kamar B, kamar yang kedua gitu loh. Kondisinya tuh kebukanya tuh sejengkal lah pintunya. Ini pintunya, frame-nya, ini daunnya tuh sama itu cuma jarak segini doang lah. Lampu nyala, jadi dalam kelihatan dong. Itu kipas muter segala macam tuh kelihatan. Terus karena mata gue minus kan, gue nggak pakai kacamata waktu itu. Pas gue jalan ke sana, gue sambil ngedumel tuh, gue bilang, lu banyak bukanya segala macam. Pokoknya kata kasar semua keluar lah. Tiba-tiba pas udah jarak sekitar 10 meter dari kamarnya dia, tiba-tiba ada orang bangun biasa aja, bangun biasa. Dan itu persis banget rambutnya karyawan gue. Pas gue masuk, pas gue bilang, anjing lu ya, udah gue omel-omel baru bangun lu, gue gituin kan. Pas gue buka, gak ada siapa-siapa anjing. bangsat banget ya kan. Terus gue pas gue buka, pas lagi ngomel-ngomelnya gue buka, lah kok kosong anjing ya kan. Tadi siapa gue bilang kayak gitu loh. Wah mulai panik nih, karena gue sama sekali gak pernah diganggu dari 2011 gue tinggal situ, gak pernah sama sekali digangguin kan. Terus ya udahlah sebenarnya gue sama hantu tuh gue penakut banget gitu loh, nggak berani gue sama gitu-gituan. Gue cobalah pas udah di garasi, pintu garasi masih gue pengen buka kan, gue bilang, gue kan agak takut nih, gue bilang gitu kan. Tapi gue nggak pernah lihat sosok lu kalau mau keluarin nongol sekalian. Jadi gue nggak kepo, gue bilang kayak gitu kan. Ya selama gue tunggu akhirnya dia nggak nongol, ada 10 menit gue nggak nongol sama sekali kan. Ya udahlah. 2 hari kemudian akhirnya gue cerita ke karyawan gue cerita segala macem, terus gue cerita juga sama karyawan gue yang lain. Nah ternyata yang digangguin pun sebenarnya tuh bukan gue doang. Jadi karyawan gue dia tidur, jadi depan kalau lo buka pintu kamar tidurnya itu ada pohon mangga gede gitu kan, ngeye gini kan. Nah terus pas dia kebangun itu tiba-tiba kebangun karena kan emang nggak pernah tutup pintunya karena nggak ada kipas di kamar yang satu itu. Pas dia kebangun tiba-tiba ya itulah sosok genderuwo yang bokap gue lihat itu lagi duduk di bagian Y-nya pohon itu tapi sambil ngeliatin dia. Di situ karyawan gue tuh langsung tutup pintu, langsung kayak takut segala macem kan. Nggak lama dari itu juga si karyawan gue tuh juga cerita, dia bilang jadi kan kadang tuh kan gue toko material lah, jadi kadang tuh ada barang-barang masuk tuh kadang malam, loading docknya malam gitu loh. Pas pernah ada karyawan lagi ngirim batu kerikil, batu split gitu. Kondisinya posisi tempat splitnya itu ini tempat split. Batu splitnya itu di sini tuh ada pohon nangka. Ada pohon nangka kan. Nah, terus pas dia jadi sopir sama istri ngikut di sopir truk itu kan. Nah, dari pintu penumpang itu, pintu si istrinya itu hadap di belakang langsung nangka itu kan. Pas dia nutup, nggak tahu kenapa nih orang tiba-tiba dia muternya tuh kan bisa langsung jalan sebenarnya kan, tapi dia muter dulu ke belakang kan, mungkin ngeliat batunya kali ya. Pas dia belakang itu ada si kuntilanak itu. Jadi sampai akhirnya sama karyawan gue dikulik segala macem, ternyata jadi di toko gue itu ada pohon nangka, pohon mangga sama pohon pisang batu lah, pohon pisang batu di sini loh. Nah di pohon pisang batu juga ada sosoknya, ya nenek-nenek gitu loh, cuman emang nggak pernah banyak yang lihat, cuma emang nggak pernah gangguin. Nah ya si Miss K ini tuh kadang tuh suka keliling di tempatnya dia sama ke pohon mangga segala macam kan. Pernah si karyawan yang dia cerita itu malah sekitar jam 11 lah, belum malam banget. Kondisi kan agak udah mulai gerimis-gerimis nonjok gitu kan. Terus dari jauh tuh dia ngeliat si karyawan yang tidur di sebelahnya itu datang masuk dari gerbang depan kan. Masuk segala macem, dipanggilin gak nyaut-nyaut gitu loh. Jadi pintunya tuh kebuka sedikit gitu loh kan. Tapi dia ngerasa karena agak ngelindur juga dia masuk gitu kan. Yang di kamar B itu yang tadi gua orang itu ternyata nggak ada. Nah terus pas dia jalan dipanggilin kan Ambon kan, semua orang Jawa sih, cuma panggilnya Ambon. Kayak Bon dipanggil segala macam sambil jalan. Jadi di antara kamar 1, kamar 2 di tengah tembok, di tembok itu ada kursi kayu gitu kan. Jalan terus dia ngeliat ya si Ambon itu dipanggil nggak nyaut, duduk lah, ada suara glek duduk gitu di kursi kayunya.
Kesel dong, maksudnya ya biar temenin gua malam ngobrol segala macem kan, pasti buka nggak ada siapa-siapa. Lagi-lagi dia nyerupain si Tarmono nih, si Ambon ini kan namanya Tarmono kan, selalu menyerupai dia ini. Gue nggak tahu lah kenapa gitu loh. Dan apa namanya si karyawan gue pun juga ya yang ngeliat Miss K itu nggak cuma si supir truk itu yang istri supir truk, beberapa yang orang ngirim malam juga kadang suka lihat. Ya cuman sih gue nggak pernah lihat ya, cuman yang menyerupai karyawan gue doang. Ya itulah, bokap gue juga nggak pernah cerita kalau ada gangguan segala macam di toko gitu loh. Itu doang sih beberapa kisah gue yang sederet semua dari rumah, karena kayak cerita yang di luar-luar kayaknya nggak penting juga lah. Maksudnya yang gini aja lah yang di rumah gue itu sih. Apalagi yang di rumah gue ya. Kadang tuh saking banyaknya gue sampai bingung mau cerita dari mana gitu loh. Apalagi ya. Bestia sendiri lo emang orang yang nggak terlalu berani dengan hal-hal yang kayak Gak gini terlalu ya? berani karena gue juga gak terlalu percaya kan. Ya percaya nggak percaya aja gitu loh. Dan gue gak punya mental segede itu buat ngelawan makhluk kayak mereka gitu. Cuman ya gitu selalu digangguin segala macem, dan freak banget lah itu makhluknya segala macem. Ya gue sih sering bilang bokap, cuman masa mau diusir nggak, ya tuh lu mau panggil apa dari agama lu, pemuka agama lu, ya bokap gue juga nggak mau sih. Gitu loh. Ya apalagi ya di rumah gue, udah sih kayaknya itu doang sih, nggak ada lagi. Gila, itu dong bertahun-tahun dan tiap hari Iya. lo alamin ya? Gue alamin ya, selama paling cuma jelang berapa bulan doang segala macem gitu loh. Oh itu yang si almarhum Paci itu juga, yang di dapur itu emang, jadi dia nyium bau wangian di teras sama di dapur. Kalau dapur tuh kayak bau bangke, dia bilang kayak gitu. Cuman gua sih nggak pernah nyium apa-apa, yang cuma di kamar gua itu dan apa namanya ya, maksudnya yang gue bilang kejadian yang gua masuk rumah itu kebuka, sorry, TV nyala sendiri. Sebelum gua berangkat itu gue nyium bau nyokap gua itu di kamar gua. Cuman itu lebih singkat sih, kayak cuma 3-4 detik doang. Lo nyiumnya di kamar tapi? Di kamar gua, di posisi yang, jadi gua lagi duduk di bagian yang nyokap gua suka tidur itu. Nah situ gua nyium lagi segala macam. Wah ini nggak jelas nih. Masa gua nyium lagi segala macam. Nah yaudah malamnya tuh TV itu nyala. Berarti emang lo nyium aroma nyokap lo ini selalu di area yang tempat nyokap lo biasa tempatin? Iya. Tidur istirahat di situ? Kalau gua kan mepet tembok, nyokap gua tuh yang mepet, dia tinggal turun langsung jalan gitu loh. Dan selalu di situ posisinya. Makanya kayak ya kalau bokap gua tuh nyiumnya selalu di teras. Yang nyium di kamar itu ya cuman gua doang. Cuman lo doang? Meskipun si Pace itu tidur di kamar gua juga, dia nggak pernah nyium di kamar. Dia nyiumnya yang di dapur, yang deket kompor. Sama yang deket kompor itu yang si Om Budi sama Suryadi itu ngomong, ya itu posisi deket kompor tuh ya itu. Itu salah satu yang iseng juga katanya? Salah satu yang iseng juga lah, itulah makanya. Kayak gue juga kayak mikir kayak mau sampai kapan gue digangguin, kayak gue pikir tahun ini tuh nggak akan ada gangguan lagi kan, ternyata yang ya temen gue si Aan sama ceweknya, terus barang gue diumpetin, bokap gue yang kaleng Pokari itu digeser-geser segala macem, ya aneh lah menurut gue lah. Kayak maksudnya gue nggak pernah berekspek bahwa setelah nyokap gue meninggal bakal ada kejadian seperti itu gitu loh. Berarti lo ninggalin rumah ini dari tahun 2011 tadi? 2011 cuman ninggal kayak masih bolak-balik Jakarta Bekasi. Benar-benar gue tinggal itu 2012. Oh, 2012 lo bener-bener tinggal full di sana? Tinggal full di sana karena emang pure gue udah pindah dari Jakarta Barat ke Bekasi. Dari 2012 sampai 2018 yang kejadian pertama lo alamin, itu nggak ada apa-apa? Sama sekali nggak pernah ada apa-apa. Anteng aja, damai lah, adem gitu loh. Karena rumah gue kondisi emang perkampungan kan, masih banyak sawah segala macam tuh, emang bener-bener ya cuaca malam-malam sejuk gitu loh. Lu nggak akan, ya paling yang hantu, yang ada kejadian pun juga yang, jadi kalau lurus dari rumah gue nih, kalau keluar rumah gue belok kiri, kan ada tikungan tuh. Nah tikungan itu tuh pernah ada kejadian kecelakaan, mbak masih muda, lagi ngandung anaknya itu, meninggal, dilindes. Dilindes sama apa? Mobil espas gitu, mobil jemputan anak-anak sekolah gitu. Jadi dia ditabrak terus, karena emang kondisi yang bawah emang udah rada tua ya, bapak-bapak ini emang ngantuk, ditabrak terus kelindes bagian lehernya, karena dia banting setir kan. Pas banting setir itu kena lehernya terus meninggal di tempat. Nah situlah kata kejadian tuh suka berkeliaran segala macem, terus kata juga itu hantu nyari sendal lah segala macem lah, itulah. Ini sebelum lo tinggal di situ? Udah tinggal di situ. Udah tinggal di situ? Cuman bukan di rumah gua, bukan toko gua juga. Tapi jaraknya ya paling cuma 300 meter dari rumah gua. Tempat kejadiannya? Di lingkungan itu? Tapi lo udah tinggal di situ? Udah tinggal di situ, cuman kayak ya gua sih sama bokap gua kadang pernah lewat situ jam 12 malam, jam 1 sih nggak ada kejadian ya. Cuman ya
gue dengar cerita pun sebenarnya dari bokap sama karyawan gue. Dia cerita segala macam kalau kejadian si Mbak itu almarhum. Ya berkeliaran lah. Gue sih nggak percaya itu dia ya, mungkin emang sosok yang menyerupai aja. Dan itu udah didengar sama orang-orang sekitar sana Sekitar juga. situ udah pada dengar segala macam. Itu doang sih yang nggak pernah. Itu doang nggak pernah ada kejadian lagi. Oh, berarti di 2018 pertama kali lo ngalamin ini nih, itu di saat lo pulang yang tengah malam itu, yang di kamar karyawan, itu paling pertama. Itu paling pertama gue digangguin. Sorry, yang pertama itu yang ini, yang perut dibangunin, yang dibangunin. Baru itu yang 2018. Iya 2018. Ya, itu selang seminggu pas. Itu kondisi yang di rumah. Sebenarnya adalah kejadian juga di toko. Cuman gue nggak tahu ini harus sangkut pautin apa. Pokoknya gue lagi nonton video di YouTube di toko kan. Nah. Siang malam. Siang. Jam 2 siang. Jam 2 lagi. Jam 2 lagi itu jam 2 siang tuh. Karena dulu kan gue nggak tahu ternyata nyambung juga kan. Jadi kayak bodo amat aja. Jadi di toko gue tuh ada lemari etalase. Nah di sini tuh udah tempat taruh batu bata kan. Kan gue juga jual tangga. Nah posisinya tuh beginilah. Miring begini. Ya kan posisinya miring begini gitu loh. Tiba-tiba pas gue lagi nonton YouTube di toko gue tiba-tiba kalau ini jatuh harusnya begini dong. Merosot ke bawah. Ini jatuhnya tuh begini. Ke belakang. Kayak ditarik atau nggak didorong dari dalam gitu loh. Kalaupun angin tuh nggak mungkin karena apa? Kondisi ini kan ini toko gue nih, yang bagian indoornya. Ini tangganya di sini, ini arah angin lah, pagar segala macam. Ini kan tembok. Angin tuh nggak mungkin ngedorong, pasti dari luar. Dari luar kalau dorong pasti jatuhnya merosot, segala macam. Nah itulah. Terus gue bingung dong kok tiba-tiba jatuh, gue bilang gitu kan. Terus sudah gue lanjut lagi nonton lagi segala macam. Tiba-tiba listrik gue jepret di toko kan. Wah, gue pikir token gue habis, sekarang pakai token kan. Pas lihat masih full kok, masih banyak itu saldonya kan. Terus gue langsung mikir kan kayak ini pasti karena listrik toko kan nggak gede kan, cuma 450 watt kan. Kalau orang kamar karyawan tuh nyalain elektronik ngecas itu pasti jepret. Karena saking nggak kuatnya. Terus gue langsung ngomel dong kayak ini karyawan ngapain sih nyalain elektronik segala macam, kan nyolok gitu loh. Terus gue lihat lah iya tadi kan karyawan gua empat-empatnya kan semua lagi ngirim barang kan. Nggak ada yang di sana. Nggak ada di sana. Ya cobalah mungkin emang ditinggal HP-nya. Terus gua nyamperin ke kamarnya, nggak nyolok apapun. Sama sekali nggak nyolok. Waktu itu masih ada TV ya. Karyawan gua masih bawa bininya gitu loh. Tinggal di sana itu TV juga nggak nyolok sama sekali. Benar-benar copot colokannya gitu loh. Karena sekali colok juga udah makan listrik kan. Nggak mungkin jepret harusnya. Iya gitu loh. Masalahnya ini juga nggak nyolok sama sekali. Terus gua jalan lagi ke toko. Gue coba jepret sekali, jepret kedua, jepret ketiga, balik kan. Soalnya kalau listrik mati pasti indikatornya pasti juga ikut mati kan. Kalau mati listrik serentak gitu loh. Ini masih nyala. 3 kali kan nggak nyala kan. Gue langsung ngomong, lu tadi udah gangguin gue nih di tangga nih. Masa listrik masih lu isengin juga? Tolonglah, gue bilang kayak gitu kan. Gue coba jepret, nyala. Sialan. Setelah lo ngomong kayak gitu? Setelah gue ngomong kayak gitu. Gitu loh. Ya itulah maksudnya. Karena jaraknya tuh agak jauh. Nah baru yang berentet itu yang nyokap gue itulah, yang nyokap meninggal itu. Segala macem. Ntar gue kirim lah foto yang batu sama yang foto peti mati nyokap gue lah. Maksud gue nggak karang-karang lah, emang bener ada nyatanya gitu loh. Makanya, cuman ya sekarang gue nggak mau ngusir sih, biarin aja tinggal situ lah. Bodo amat gue. Dan udah kebiasa ya? Udah kebiasa, cuman ya jangan keseringan juga gitu loh. Ada kaget-kagetnya juga ya kan. Nah, di nyokap lo H-1 meninggal itu yang HP-nya udah lo pegang tadi ya? Udah gue pegang. Dan kondisinya udah mati juga di saat mati itu? Mati juga, karena nyokap gue meninggal kan di rumah sakit. Di rumah sakit. Dan HP-nya nggak dibawa ya? Nggak dibawa, HP-nya gue yang pegang. Pokoknya, emang lo yang nyimpen? Gue yang nyimpen, karena gini, nyokap gue tuh sakit udah 3 hari berturut-turut kan. Baru dimasukin ke rumah sakit itu yang hari keempat itu, H-1 dia meninggal. Nah itu tuh emang HP tuh udah nggak dipakai sama sekali gitu loh, emang udah mati sama sekali mati gitu. Ya udah akhirnya ya gue simpenin lah. Pikir gue kan gue taruh di meja TV kamar gitu loh. Gue taruh situ aja dan gue nggak apa-apain kan, emang udah nggak usah dipakai. Baru nggak lama itu telepon yang si tante gue itu. Ini jarak yang tadi 2 bulan sebelum om lo meninggal? Iya 2 bulan sebelum om gue meninggal itu dia ditelepon lah. Tapi nama kontaknya Mama Ahin gitu loh. Yang benar-benar itu berarti nomor yang di save itu nomor nyokap lo yang dulu? Nomor nyokap gue, pas gue diceritain gitu gue langsung telepon ke nomor tersebut gitu loh, dan nggak aktif. Lu kalau kita mau tes sekarang juga nggak aktif nih kalau telepon. Ya pertanyaannya kenapa bisa nomor itu yang menelpon ya? Makanya, dan nggak lama adik kandungnya juga meninggal. Ya kan kayak saling menjemput kali ya. Mungkin mah gue driver di sana. Sesuai titik ya bu. Mikir gue kan. Dan si adiknya nyokap lo ini pernah ngomong di saat
Nyokap lo meninggal? Iya, hari H meninggal. Nggak tahu alasannya apa? Nggak tahu alasannya apa. Dia cuma bilang, abis mamanya Ahi meninggal, pasti gue yang meninggal. Lu pada percaya dah sama gue, dia bilang kayak gitu. Ini sih kata si Yeni ini ya. Anaknya. Cuma anaknya cuma bilang, apaan sih lu ngomong kayak gitu, umur masih panjang. Ya nyokap udah. lo berapa saudara? Nyokap gue tuh 6. 6 saudara. Nah sisanya tuh tinggal yang sebelum nyokap gue hidup tinggal 4. Oh berarti kalau ngomongin saudara, setelah ini gua padahal masih ada saudara yang lain ya. Masih ada saudara yang lain yang bisa berasumsi setelah nyokap lo saudara yang lain. Tapi ini persis kayak yang om lo bilang. Iya, masalahnya om gue ini umur tuh beda jauh sama nyokap gue. Jadi om gue tuh anak paling kecil. Anak cowok paling kecil. Ada yang paling kecil cewek, tapi udah anak ke-5 sama anak ke-6 gitu loh. Nah, om gue tuh anak ke-5. Nyokap gue itu anak ke-2. Jadi anak ketiga, ada jarak satu adik kan, jadi nggak mepet banget, umur juga nggak mepet banget gitu. Ya, harusnya kalau berasumsi setelah itu gue yang meninggal, harusnya yang di bawahnya persis ya. Iya harusnya ya kan, masalahnya itu ya pokoknya yang meninggal itu anak kedua, nyokap gue, terus sama yang satu lagi, ada lagi. Berarti kalau yang kita nggak mau berasumsi, lo yang nggak mau berasumsi kalau itu berhubungan sama nyokap lo, tapi ada beberapa kejadian yang emang itu mau nggak mau Sangkut pautkan ya. Iya. Karena kejadiannya juga bersangkut nyokap lo. Bersangkut nyokap gua. Nah itu ya gua nggak bisa habis pikir kenapa agak relate ya gitu loh. Itu yang bikin gua amat. Tapi gua tetap percaya itu bukan nyokap gue. Hal yang sebenarnya nggak mau lo dan keluarga lo inginkan. Iya, pasti itu bukan nyokap gua lah. Maksudnya itu ya orang yang ganggu aja gitu loh. Maksudnya makhluk yang ganggu. Makhluk yang menyerupai atau apa? Iya gitu loh. Nah di kamar bokap lo kan yang bener-bener tadi tegas tuh, lemari sama sosok gitu loh ya kan. Lemari ini kebuka, apa yang bokap lo lakuin? Diem aja. Ngeliatin aja? Karena kondisinya tuh H+1. Bener-bener H+1 dari kejadian nyokap lo meninggal? Nyokap gue meninggal, karena ya namun juga istri meninggal pasti masih agak rungsing lah gitu loh. H+1 kalau di lo ini sudah dimakamkan, dimakamkan? Udah dimakamkan. Biasanya kalau kita kan ada ngelayatnya dulu segala macam kan, ini karena kondisi COVID lagi mulainya, jadi tuh nggak boleh ngelayat. Oh, dan meninggal langsung dimakamin? Meninggal, sorenya langsung dimakamin. Oh, gitu bukan yang di rumah duka dulu? Nggak ada. Karena COVID? Karena COVID itu, tapi nyokap gue meninggal bukan karena COVID, komplikasi. Karena keadaan lagi COVID, jadi dimakaminnya pun ya udah segera mungkin aja. Segera mungkin gitu loh, karena kondisi waktu itu si rumah sakit mendiagnosa selain komplikasi di paru-paru, jantung, sama kandung kemih, sama ginjalnya dia, ya katanya sih emang ada kecenderungan tendensi ke COVID. Ya karena waktu itu lagi gede-gedenya ya. Iya, akhirnya setelah 2 minggu itu keluar ya bukan COVID, gitu loh. Tapi gue bersyukur lah gue nggak ngeliat jenazah nyokap gue. Lo nggak ngeliat? Nggak ngeliat, karena kan langsung, kan kiranya COVID, jadi langsung dari ICU langsung masuk ke meninggal, langsung masuk ke kamar mayat, langsung masuk kantong COVID. Udah bawahnya udah peti. Iya, nah gue bersyukur lah, gue juga ngeliat, gue juga nggak tega ngeliat kondisi nyokap gue udah nggak bergerak kaku di. Ya nyokap gue juga nggak diformalin sih. Iya. Ya jadi ibaratnya kayak pemandangan yang terakhir lo lihat, pemandangan di saat saat nyokap lo masih ada aja. Di IGD sebelum masuk ICU. Nah itu tuh gue masih ngeliat tuh. Nah itulah, makanya gue ngerasa gue masih kayak berpikir nggak berhubungan lah, bukan nyokap gue lah gitu loh. Meskipun kayak sepupu gue itu disamperin, suruh bawain batunya, kayak tetap bukan nyokap gue lah gitu loh. Iya. Cuma sih bokap gue sih berasumsi katanya sih Leontin itu tuh dari mertuanya nyokap gue, ya nyokapnya bokap gue lah. Oh, yang gitu dititipin ke om lo dikasih. itu? Dikasih ke om lo itu? Bukan, dikasih ke nyokap gue. Hadiah dari mertua ke nyokap gue gitu loh. Yang nyimpan sebelumnya kan yang didatengin ke mimpi atau bilang langsung? Iya, gue nggak ngerti itu mimpi atau enggak. Pokoknya dibilang mimpi enggak, sadar 100% juga enggak. Tapi itu 2 kali. Itu datangnya ke om lo ya? Ke sepupu gue. Ke sepupu lo? Suryadi itu. Ini satu rumah nggak? Enggak, beda. Beda rumah? Iya, tapi jarak rumah gue sama dia cuma 1 kilo doang. Dia yang nyimpen Leontin itu? Enggak. Bokap gue diarahin sama sepupu gue. Oh. Kayaknya di kamarnya sih. Jadi nyokap gue tuh ngasih clue lah. Taruhnya gini-gini, ternyata di kamar gue. Ditunjukin batu Leontin warna coklat gitu, jadi batu gitu. Pesennya doang yang lewat sepupu lo? Lewat sepupu gue. Pesennya doang yang ternyata Leontin itu adanya di kamar lo? Di kamar gue. Gitu loh. Tapi sebelumnya lo pernah nerima Leontin itu? Gak pernah, kan gue bilang 24 tahun gue hidup sama nyokap, gue gak pernah lihat itu batu.
Sama sekali nggak pernah ya. Dan nggak tahu siapa yang naruh di situ? Nggak tahu juga. Ya bokap gue cuma berasumsi kayaknya sih dari nenek lu, dia bilang kayak gitu. Dia yang ngasih kemungkinan. Gitu. Akhirnya lo Yaudah. kuburin juga di makamnya nyokap lo. Iya, gue tancep aja situ. Masih ada tuh kayak sekarang di tanahnya. Belum diapa-apain tuh. Kalau si Pace temen lo itu meninggal kenapa? Covid. Oh, kalau dia meninggal 2021, Covid. iya, itu pas Delta tuh. Dia keserang Delta dia. Oh. Cuma emang dia juga sering kan yang diganggu sampai dia bilang gua takut banget di rumah lu, dan dia sebenarnya juga ya kejadian yang ketokan itu tuh sering banget didengar, sering banget. Dia lumayan sering ngalamin. Iya, pasti digangguin suara segala macem gitu loh. Itulah dia tuh sering juga. Sampai tembok ditonjok-tonjokin. Tembok tonjok. Nah, itu bikin dia bener-bener panik. Ditonjok kalau kata dia dari dalam dari luar? Dari luar. Jadi ini tembok luar tuh kan kamar mandi nyambung gitu kan. Tapi nggak ada pintunya, cuma dibatas sama tembok. Nah, dia tuh dengarnya tuh arahnya dari ruang kamar mandi nonjok gitu. Temboknya. Oh, iya merinding gua. Temboknya tembok kamar mandi. Iya, kan gue bilang yang sering kan kamar mandi kan. Ini kamar mandi, ini kamar mandi. Ini tembok, ini kamar gue. Cuma dibatas sama tembok. Nah, dari kamar mandi tonjoknya tuh di tembok yang ini. Kalau tembok ini pasti tangga dong. Ini tembok di sini ditonjok. Itu nggak ada orang. Nah, nggak ada orang. Kamar ini kamar mandi yang tadi nempel 2. Iya, nempel 2 itu karena ya kan kamar gue di dapur di belakang gitu loh. Yang nempel sama kamar lo ini kamar mandi yang duduk atau yang jongkok? Duduk. Oh. Yang dibilang banyak yang isengnya di situ. Ya gue sih di kamar mandi cuma digangguin yang itu ya, yang ditonjok sama suara mendesah gitu tuh. Itu iya, tadi. suara kayak gitu. Untung nggak bau mulutnya. Anjing emang tuh. Itu sih apalagi sih, kayak udah sih. Gue nggak mau ngarang-ngarang gue soalnya. Sampai sekarang. Cinta padanya aja. Sampai sekarang masih ada kejadian itu. Ya itu yang bulan lalu terakhir. Ya minggu lalu malah yang hilang tongtol itu. Oh, itu minggu lalu. Seminggu lalu. Ya hari ini hari apa? Ini hari Kamis, Rabu. Rabu ya, Rabu. Ya itu 8 hari yang lalu. Itu yang berarti Rabu ya, Rabu minggu lalu. Iya, Rabu minggu lalu. Tong lo diumpetin tiba-tiba ada. Padahal sebelumnya udah cari-cari. Udah cari-cari sama membantu gue, kita obrak-abrik karena gue butuh banget itu, gue malas buat ngisi tuh. Dan isinya juga masih lumayan banyak. Masih lumayan, jadi kayak malas lagi kan. Kan gue orangnya perhitungan. Agak pelit gue orangnya. Pas ketemu berkurang nggak saldonya? Nambah cuy. Kayak babi ngepet dia yang tuh. Anjing. Dari sekian banyak kejadian, sampai yang foto nyokap lo jatuh itu. Itu titik terkesel lo dengan... Terkesel lu, karena itu foto nyokap gue. Kalau mau banding yang lain lah, pajangan kayak foto wisuda gue nggak masalah lah. Masih ada filenya kan, masalahnya kan ini kan foto nyokap gue. Itu titik terkesel lo dari semua kejadian yang ada di rumah lo. Ada di rumah, udah kesel pun masih dilanjutin kan. Gangguannya kan, brengsek kayak itu orang-orang di rumah tuh. Makhluk di rumah. Bete banget gue. Merinding gue. Sabar ya. Jadi gue sabar. Ya gue berharap sih kedepannya nggak ada lagi lah. Karena kan emang gue udah bilang pacar gue gitu loh, kalau nikah kita tinggal sini, memang udah ada perencanaan kan. Gue nggak mau istri gue diganggu. Males banget gue kawan. Tapi respon cewek lo dengan kejadian yang lo alamin udah cerita belum? Udah cerita gue, udah cerita. Berarti dia gak kaget ngeliat video ini. Bahkan ya gue pas pacaran sama cewek gue pun masih digangguin. Cuman cewek gue selama ke rumah gue tuh nggak pernah diganggu. Nggak pernah, ya cuman ya beberapa kayak teman gue datang cuma ngerasa kayak hawanya nggak enak aja. Ya gue sih mungkin emang cuaca kali ya, jadi gue nggak mau sangkut pautin gitu loh. Gitu sih. Kalau si Amel tadi yang temen lo itu dia emang bisa atau gimana sih? Gue nggak ngerti ya. Gue kadang tuh orang bilang gue bisa ngelihat, gue bisa ngerasain, gue nggak percaya gitu loh. Seskeptis itu lu ya? Iya, gue nggak percaya gitu loh, karena gue nggak pernah ngerasain yang bener-bener kayak gue punya ilmu kayak gitu loh, punya anugerah seperti itu. Termasuk 6 orang yang menceritakan apa yang ada di mobil lu. Iya, dengan posisi yang sama, bentuk yang sama, pakaian yang sama gitu loh. Emang aneh aja lah udah. Gitu, gue nggak tahu sih itu dari mana gitu loh. Oh, gue masih inget, gue kayak mungkin ini kakak gue kali ya. Jadi yang gue bilang itu, yang gue bilang apa namanya, yang nyokapnya mantan gue juga bilang ada makhluk juga di mobil. Dan si makhluk itu juga kadang tuh kalau gue jalan itu emang dia kadang suka ngikutin, cuman tuh kayak nggak pernah mau masuk ke rumahnya mantan gue itu, karena emang katanya sih nyokapnya mantan gue itu bisa lihat. Karena emang di sekitar komplek itu memang agak angker-angker brengsek gitu sih menurut gue. Ada 2 rumah yang memang
Gitulah banyak Scare ya itulah. Gue pernah lihat, maksudnya gue pernah digangguin sih. Dia nggak gangguin secara yang terlalu brutal, cuman kayak gue tunjukin. Jadi kan kalau dari pintu yang belakang itu masuk ke perumahan mantan gue itu ada perempatan, gue tuh harus belok kiri kan. Nah sebelum belok kiri ini, di sini tuh ada emang mantan rumah pendeta lah. Itu udah sekitar 6 tahun nggak ditinggal. Kosong aja gitu loh. Ya kayak gini lah 6 tahun nggak ditinggal kan dulu kan. Gitu loh, kosong. Dulu tuh kayak pertama kali gua waktu itu pacaran sama dia suka dikasih tahu kalau memang kalian ngelihat sosok yang di situ, gua lihat sosok di situ ya udah biarin aja gitu loh. Tapi ya gua pacaran kan 5 tahun, itu tuh gua baru ngelihat sosok itu tuh pas tahun keempat ya kalau nggak salah. Jadi gua ngelihat ketika gua belok begini, dulu kan mobil gua ceper kan, jadi gua nggak bisa kepalanya, tapi gua ngeliat badannya. Terus gua ngeliat pas gua belok begini, dia badannya juga ngikut. Itu sekitar jam 6 sore, lagi azan maghrib. Di depan rumah? Apa? Di depan rumahnya? Iya, jadi ini rumahnya, gue belok gini, dia hantunya di sini nih. Di sini lapangan, lapangan. Nah itu pasti gue belok gini tuh, dia masalahnya kan nggak hujan, tapi dia megang payung. Gue nggak ngerti kan, gue bilang ini cewek, jadi agak gemuk lah. Terus dia pakai baju normal, cuma pink putih, gue inget banget gue. Dia ngikut, pas gue belok gini dia ngikut miring gini. Terus gue langsung mikir kan, ini ibu ngapain ngeliatin gue gitu loh. Terus gue liat di spion, nggak ada siapa-siapa. Gue langsung rem mendadak gue. Karena gue kaget dong, kan gue bilang gue penakut. Gue rem mendadak, nggak ada siapa-siapa, gue buka kaca jendela, itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya gue ke rumah mantan gue itu, gue cerita, kata nyokapnya itu makhluk yang di rumah itu. Makanya kan, dia bilang, makanya tante sering nanya kan, kamu lihat sosok gak? Gue bilang kagak. Akhirnya gue lihat ya itu juga yang mereka sering lihat itu yang model kayak gitu. Bukan sosok kayak, yang sama? Iya, bukan kayak kuntilanak ya, pokoknya kayak ibu-ibu biasa aja. Tapi yang pas lo lihat awal itu sesolid itu, seorang itu? Seorang itu bukan makhluk. Kalau orang kan menggambarkan makhluk cewek kan pasti kuntilanak, kolong wewe atau apalah segala. Yang gambarannya umum ya? Umum banget gitu loh, atau siluman kan. Ini makhluk manusia gitu loh. Tapi ya manusianya juga kalau dia jalan tuh nggak mungkin satu detik langsung jalan, nggak langsung hilang gitu loh. Nggak, dia nggak punya flash kayak gitu, nggak punya. Lo nyetir kan sambil belok, abis lo lihat spion, nggak ada? Nggak ada. Karena gue pikir apa gue nyerempet si ibu terlalu mepet kali, makanya dia sampai miring gini kan, ngikutin. Gue belok, dia ngikutin gini nih, sambil megang payungnya itu. Pas gue liat spion nggak ada siapa-siapa. Rem gue langsung, gue buka jendela juga nggak ada siapa-siapa. Itu tuh gue masih berhenti berapa detik doang tuh, gue ngeliat ke belakang tuh benar-benar kaget gue anjing. Mas gue ke belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Benar-benar nggak ada siapa. Akhirnya gue cerita dan emang itu makhluk yang sering di situ. Sering dilihat juga sama orang-orang situ. Warga-warga warlock sekitar lah gitu, emang sering banget. Itu doang sih, maksudnya nggak pernah yang kayak namakin muka. Karena mungkin kalau mobil gua tinggi kayak sekarang, mungkin gua ketemu mukanya ya, cuma sekarang nggak kelihatan gitu loh. Bersyukur lah gua ngeliat mukanya, puji Tuhan lah. Kita balik lagi deh ke situasi yang ada di rumah lo nih. Dengan ketokan berkali-kali itu, lo nenangin diri lo dengan yang lo alamin itu. Kalau di awal-awal dan itu berkali-kali kan? Berkali-kali. Kalau di awal-awal sih gue nggak bisa nenangin diri gue ya, karena emang gue separno itu kan. Mungkin karena kebiasaan lah, kebiasaan menjadi terbiasa kan. Jadi kayak ya udahlah, kayak mau gimana. Selama dia cuman ganggu secara suara, ngumpetin barang, nggak tapakin ke muka gue masih tolerir sama dia. Cuman yang bagian dari banting itu gue udah nggak terima tuh, karena foto nyokap gue kan, gitu loh. Dan gue pas nyokap gue foto itu pun gue nemenin nyokap gue, jadi kebayang kan momen dulu dia ke tempat studio foto segala macam terus dibanting gitu aja. Itu juga foto peti mati kan. Selama nyokap gue di makamin juga gue megang itu foto terus dibanting, itu gue nggak terima sih. Makanya gue cerita ke temen gue pun, gue sebenarnya jarang tuh cerita keadaan rumah gue takut orang nggak mau ke rumah gue, ya kan. Cuma ke orang-orang segelintir aja yang gue ceritain kan. Dan temen gue pun juga orang yang nggak terlalu percaya hantu pun juga agak aneh gitu loh. Ya kan, agak kok bisa gitu loh, dari foto sama kejadian-kejadian lain. Dan temen gue juga digangguin. Ini kayak mereka berdua kan digangguin di rumah gue waktu itu kan. Itu sih, maksudnya gue udah bilang jangan gangguin temen gue, tapi temen gue juga digangguin gitu sama bokap gue segala macem. Dan nyokap lo mempersiapkan foto itu dari jauh-jauh hari ya? Dari gue kelas 5 SD. Dari kelas 5 gue nanya lu, mak foto ini buat apa? Buat foto peti mati. Anjing ya. Gue kelas 5 SD dengar nyokap gue ngomong itu, gue udah mulai panik kan. Apa dia udah dapat penglihatan bahwa dia akan meninggal, tapi ternyata bertahan sampai gue lulus kuliah. Sejauh itu. Tapi di situ nyokap lo udah sakit juga? Belum? Dari 5 SD? Iya. Stroke dulu.
Stroke, cuman waktu itu stroke ringan. Jadi dia masih bisa normal kembali. Dan sembuh. Sembuh, bisa jalan normal apa segala macem gitu loh. Jadi ya udah, tapi setelah yang menjelang nyokap gue meninggal itu udah mulai sakit komplikasi. Bokap lo gimana dengan kejadian-kejadian yang ada di rumah tuh sampai sekarang? Menurut gue ya, ini asumsi gue ya, semua pasti takut. Cuma stay cool aja. Dan bokap lo bukan orang yang dialamin langsung cerita ke lo, ditahan dulu sama dia? Beberapa doang tuh. Maksudnya yang dia ngerasa itu kejadian hebat aja bagi dia baru cerita. Kalau kejadian minor-minor yang cuman gangguan suara segala macam, dia kayak ya udahlah gitu. Salah satunya yang tadi kaleng Pokari itu gerak terus maju mundur, itu freak banget sih anjing. Dan bokap lo jadinya cuman ngasih kode buat lo ke makam nyokap deh, gitu-gitu aja nyokap, gitu ya kan. Karena di adat Tionghoa kan memang seperti itulah. Bokap tuh kental banget, bokap nyokap sebenarnya kental banget tentang adat-adat kayak gitu kan. Jadi ya bokap gue masih nerapin kayak gitu sebenarnya gitu loh. Dan dia nggak pernah memperlihatkan takutnya ke lu ya? Enggak. Tapi selalu ngasih solusi. Oh kemarin gue ke kejadian ini sama gue, coba deh anak gue suruh ke makam ya gitu. Kan? Ya setelah yang gue bawa Pokari itu ya nggak ada gangguan lagi tuh, yang gerak-gerak segala macem. Cuman ya itu yang dia bilang dia paling takut tuh yang lihat sosok itu. Bener-bener ngelihat sosok yang sejengkal kepala. Dia sendiri yang ngomong ya. Tergundang lah bokap gue. Gitu loh, emang se-freak itu rumah gue. Se-freak itu. Dan setelahnya ada ngaruh ke bokap lo nggak? Mau sakit atau apa? Oh nggak ada sih. Nggak ada. Itu tuh aman sih. Ya gangguan secara langsung aja gitu loh. Berarti pas bokap lo ngelihat ini, setelahnya ngejerit, teriak atau apa? Dia diem, nge-freeze langsung merem deh. Merem karena orang pasti kan gitu kan, pasti merem kan, kondisi juga masih gelap gitu, merem, terus buka lagi udah hilang. Dan nggak ada manggil lo atau apa? Nggak ada. Dia ceritanya pas paginya. Pas paginya dia cerita di toko. Berarti setelah kejadian itu, bokap lo masih di kamar itu juga? Masih, nggak mau pindah. Strong ya? Strong banget. Asli strong. Menurut gue bokap gue tuh emang orang yang gengsinya itu membuat dia kuat. Menurut gue, gengsinya bikin dia kuat. Nah itu gue respect sih. Itu yang gue nggak bisa ditularkan ke gue itu. Kadang gengsi perlu ya? Kadang gengsi perlu, tapi dia kuat dengan gengsinya itu, respect gue. Semuanya bersangkut-sangkutan ya? Bersangkut-sangkutan. Sama nyokap lo, sama apa yang terjadi di rumah. Iya, dan sama cerita apa yang dilihat sama orang-orang di sekitar lo tentang yang ada di mobil lo ya. Nah, terus orang lihat rumah gue tuh ada aromanya segala macam ya. Cuman sih gue bersyukurnya mungkin gue masih digangguin, tapi gue nggak nampak muka. Ya itu sih itu cukup bersyukur lah buat gue lah. Lu ganggu lah, tapi jangan nampak muka lah. Sampai sekarang nggak ada yang nampak muka ya? Nggak ada. Bokap lo doang? Bokap gue doang. Sama si Om Budi pernah ke rumah gue itu. Emang dia ngeliat sosok itu. Mungkin emang dia bisa ngeliat kan. Emang bisa ya? Emang bisa gitu loh. Dan pertanyaannya juga si teman lo ini, Kak Rara itu tuh bisa tahu semua histori kakak lu? Iya, tanpa gue cerita. Tanpa ada yang ceritain ke dia? Iya, maksudnya gue kenal kayak Eli segala macam udah setahun lebih, gue tuh nggak pernah cerita gitu loh. Baru karena buat lu buat apa juga diceritain? Nggak penting karena juga nggak ada juga kan. Gue nggak suka ngejual kesedihan kan. Terus si Kak Rara ini dia menceritakan nggak kenapa dia tahu? Itu gue sempat nanya kan, kok lo bisa tahu Kak? Terus dia bilang, gue nggak tahu Dan, tiba-tiba gue ngeliat sosok itu, terus tiba-tiba kayak ya lewat depan rumahnya dia. Terus kayak karena gue di ruang tamu tuh buka pintu tuh langsung jalan gang rumahnya dia itu kan. Dia lewat karena pintu kebuka kan, dia lewat jalan, terus kayak bolak-balik gitu loh, kayak ya dia sespontan uhuy aja dia kayak gitu. Dan dia tahu semua ceritanya dengan dia melihat itu? Iya, terus dia bilang pas dia tuh kondisinya murung, kayaknya butuh didoain segala macem kan. Ya katanya sih memang secara agama kan orang yang sudah meninggal memang alangkah baiknya tetap rajin didoakan. Biar dia seneng lah mungkin di alamnya, di fitrahnya itu. Cuman ya gua kadang-kadang doang sih doain. Karena menceritakan juga nggak sama sosok-sosok yang ada di ruang tamu lo, di dapur lo? Masalahnya kakak Karara itu ngeliat itu kondisi nyokap gue masih hidup kan. Nah dia nggak pernah ke rumah gue, dan dia nggak bisa ngebaca rumah gue. Yang dia lihat, dia cuma cerita apa yang dia lihat di hari tersebut, di jam tersebut. Beda halnya kalau Karara pernah ke rumah gue, masuk ke rumah lo. Iya, mungkin dia bisa lihat, mungkin. Masa gue juga nggak tahu awalnya kalau dia tuh punya ngelmu kayak gitu ya kan. Gak paham deh gue. Berarti Karara itu menceritakan itu di saat lo nggak sengaja ketemu aja, terus dia bertanya tentang itu. Iya, tiba-tiba langsung ngejeblak, dia bilang kayak, kakak lu cewek ya, kakak lu udah meninggal ya, meninggal pas kecil ya segala macam. Ya itu kan gue agak kaget, tersinggung sih nggak, cuman kaget aja karena kondisi udah malam kan, di dalam gang udah gitu rumah gue rumahnya jauh, gue di Bekasi, rumahnya di Bintaro.
Gue harus ngelewatin berjam-jam di jalanan dengan cerita yang baru gue dengarkan itu kan. Tapi sumpah demi Tuhan, gue di jalan tuh gue sepanik itu. Kayak meskipun dia bilang itu kakak gue setakut itu sebenarnya untuk ngelihat kok amit-amit gue ngelihat kan. Dan amit-amit yang ada di belakang mobil lo itu bener-bener menampakkan dirinya ya. Itu gue panik sekali. Dan lo di mobil doang cuma sendirian ya. Mobil sendiri, itu lu bayangin dari Bintaro ke Bekasi 2 jam ada ya. Itu gue rasain tuh di jalan tol gelap sepi, ditemani hantu. Anjing emang. Bang Den, thank you ya udah mau cerita di Narasi Misteri ya. Bang Randi makasih ya. Udah mengundang. Tadi lo spill usaha lo apa tadi Sesapi? Sesapi. Apa tuh namanya tuh? Sesapi Beta. Ada Instagramnya nggak? Ada. Apa tuh? Ya Sesapi Beta aja namanya. Sesapi Beta di Instagram. Iya, cabangnya udah 12. Sama tadi lo juga ada spill lo ada YouTube. Iya, Suara Kultura namanya. SVARA Kultura Biasa pakai K. Nanti nongol deh di sini. Ya di report aja udah. Subscribe anjing. Itu ngomongin tentang apa sih? YouTube gue itu ngomongin tentang anak muda, milenial, Gen Z atau enggak yang orang-orang tua. Jadi emang gue juga sempat bikin konten yang tentang 21 plus juga gue bikin. Ada di situ. Gue juga ada konten yang gini juga kayak misteri gini. Cuman kayak gue tuh nggak bisa kebawanya. Bawanya ketawa mulu gue. Jadi karena emang bawaan lo sih. Iya, jadi misteri kocak jadinya. Berarti baru kali ini lo cerita dengan serius. Iya, baru kali ini doang. Karena gue nggak pernah mau ceritain tentang rumah gue. Takut nggak ada yang mau dateng. Udah di kampung, sepi, anjing. Berarti dengan lo bercerita di sini, buat orang-orang yang mau tahu cerita lo gak usah ceritain lagi. Dia udah kesini aja, tonton dah tuh, biar nambah viewers kan. Itu yang lo mau kan? Nah, jangan lupa nih lo kunjungin nih YouTube channelnya sama Instagram Sesapinya. Order caranya semuanya ada di sana ya. Untuk daerah Jakarta ada lumayan lah di Ion, ada 2 Ion ada tuh. Oh, lokasi di mana aja? Ion JGC, Ion Lenteng Agung, di Cempaka Putih itu cuman ekspres doang ya. Nggak pakai dine in, terus di apa namanya? Di Medan ada. Oh, di Medan ada. Jalan Setiabudi, terus di Makassar, di Baros namanya, daerah Baros bukan di kota Makassarnya. Terus sama di anjing gue sampai lupa cabang gue sendiri di mana. Banyak lah, lo bisa kunjungin Instagramnya ya, di sana ada semua ya. Ada Purwokerto. Oh, Purwokerto ada. Ya ada. Oke. Jangan lupa tuh kunjungin dan cobain tuh Sesapinya Bang Denny itu. Kalau nggak enak ya bodo amat lah. Bukan gue yang masak. Bang Den, thank you banget ya. Thank you banget Bang Randi Silalahi. Jadi Silalahi nama gue. Thank you banget. Nah, buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi nih kayak Bang Denny, lo bisa ceritain cerita lo ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow juga akun TikToknya Narasi Misteri, karena di sana konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.